Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan ilmu geografi dalam aspek sosial. Baiklah, kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu aktivitas manusia dalam ruang. Poin pertama yaitu pengertian. Aktivitas manusia dalam ruang adalah segala bentuk tindakan, perilaku, dan kegiatan manusia yang terjadi dalam ruang geografi atau permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun sosial. Poin kedua yaitu konsep dasar. Yang pertama yaitu ruang geografi, tempat di mana aktivitas manusia berlangsung, mencakup aspek lokasi, jarak, keterjangkauan, dan konektivitas. Yang kedua yaitu interaksi keruangan, hubungan timbal balik antar wilayah akibat adanya perbedaan potensi dan sumber daya. Poin ketiga yaitu pola persebaran aktivitas. Aktivitas manusia tidak merata dipengaruhi oleh faktor alam, iklim dan topografi, dan non-alam seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Baiklah, kita masuk kepada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu kondisi fisik wilayah atau lahan, iklim, air, dan lain-lain. Yang kedua yaitu jumlah dan persebaran penduduk. Yang ketiga, infrastruktur dan teknologi. Selanjutnya kepada poin dampak aktivitas manusia. Terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan. Dampak negatif yaitu kerusakan lingkungan, kemacetan, beserta polusi udara. Baiklah, saya akan masuk kepada pembahasan yang kedua yaitu struktur dan stratifikasi sosial masyarakat. Yang pertama yaitu pengertian. Struktur sosial adalah susunan pola hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Stratifikasi sosial adalah pelapisan sosial berdasarkan status sosial ekonomi. Dasar stratifikasi sosial ada 4. Yang pertama yaitu kekayaan, yang berhubungan dengan ekonomi. Yang kedua kekuasaan, yang berhubungan dengan politik. Yang ketiga yaitu pendidikan, yang berhubungan dengan intelektual. Yang keempat yaitu keturunan, yang berhubungan dengan status sosial. Dampaknya dalam geografi sosial seperti persebaran permukiman berdasarkan kelas sosial. Yang kedua yaitu ketimpangan ekonomi antar wilayah. Yang ketiga yaitu pola mobilitas sosial dan migrasi tenaga kerja. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga yaitu pola dan proses sosial. Yang pertama, pengertian. Pola sosial adalah bentuk tetap dari hubungan sosial yang terjadi secara berulang dan teratur. Proses sosial adalah dinamika hubungan antar individu atau kelompok yang menimbulkan perubahan sosial. Faktor pendorong proses sosial seperti komunikasi dan interaksi intensif. Yang kedua, mobilitas sosial. Yang ketiga yaitu perubahan nilai dan norma. Yang keempat, pengaruh media dan globalisasi. Dampak dalam perspektif geografi antara lain perubahan pola permukiman desa kota. 2. Munculnya wilayah sosial baru. Yang ketiga yaitu peningkatan heterogenitas sosial. Yang keempat, konflik sosial akibat ketimpangan ruang dan sumber daya. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang keempat yaitu perencanaan dan rekayasa sosial. Yang pertama, pengertian. Perencanaan sosial adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan strategi dan kebijakan dalam memecahkan masalah sosial. Rekayasa sosial adalah upaya terencana untuk mengubah perilaku masyarakat menuju kondisi yang diinginkan. Tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang kedua, analisis kondisi sosial dan spasial. Yang ketiga yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tahapan perencanaan sosial. Yang pertama, identifikasi masalah sosial. Yang kedua, analisis kondisi sosial dan spasial. Yang ketiga, perumusan tujuan dan alternatif solusi. Yang keempat, implementasi program sosial. Yang terakhir yaitu evolusi dan umpan balik. Contoh dalam geografi seperti perencanaan tata ruang kota dan desa, pembangunan kawasan industri atau wisata, serta program transmigrasi dan pemberdayaan wilayah. Yang terakhir yaitu mitigasi bencana berbasis masyarakat. Dari pembahasan yang telah saya jelaskan, jadi saya dapat menyimpulkan penerapan ilmu geografi dalam aspek sosial adalah ilmu geografi sosial yang mempelajari interaksi antara manusia dan lingkungan dalam konteks kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Ilmu geografi membantu memahami bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan mereka
dan bagaimana kondisi lingkungan mempengaruhi pola kehidupan sosial, tradisi, serta aktivitas ekonomi dan budaya masyarakat. Penerapan ilmu geografi dalam aspek sosial mencakup analisis pola penyebaran penduduk, interaksi desa dan kota, persebaran adat dan tradisi, serta akses dan distribusi sumber daya yang berdampak pada pembangunan sosial dan ekonomi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di pembahasan video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.